Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azima Drima. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, beberapa hari lalu sekitar tanggal 3 Januari bertepatan dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, telah dinobatkan di Kabupaten Bojonegoro salah satu guru dari Mansatu Bojonegoro sebagai salah satu guru berprestasi di Kabupaten Bojonegoro. Hari ini telah hadir bersama kita guru tersebut, yakni Ibu Hani Fauzia. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah baik, Sehat. Dan yang penting selalu bahagia. Dan yang penting selalu bahagia. Itu yang penting Bu ya, harus bahagia. Iya. Harus bahagia. Bu, gimana nih perasaannya kemarin dinobatkan sebagai salah satu guru berprestasi di Kabupaten Bojonegoro? Untuk perasaannya otomatis ya sangat senang, tetapi juga mempunyai beban tanggung jawab untuk tetap menjadi guru yang baik gitu. Untuk menjadi guru yang baik, yang berprestasi dan juga yang baik. Yang baik. Yang baik. Wah. Ini tadi sebelum kesini nih Bu Hani, saya juga mungkin kepo lah tentang Bu Hani. Ini apa aja sih? Ternyata sebelum di tahun 2022, sebelumnya juga Bu Hani sudah menorehkan beberapa prestasi. Salah satunya kemarin kalau nggak salah sebagai penulis best practice di tahun 2019, juara nasional. Benar Ibu? Untuk yang best practice itu dimulai dari tingkat kabupaten yang adakan Exxon, yang mana saingannya seluruh guru SMA, MA, SMK, MA, SMA ya Mbak, kabupaten waktu itu yang adakan Exxon Mobil, yang kita diadakan pelatihan dulu sekitar seminggu. Setelah itu diadakan lomba. Pada saat itu saya mengambil tentang diskusi Talking Flowers, diberikan kepada siswa. Ternyata siswa itu motivasi dan prestasinya bagus. Ternyata pada saat itu juri-juri dari Exxon itu menginginkan Bu Hani jadi juara 1 waktu itu. Terus berikutnya mengikuti di event provinsi, tapi tingkatannya yang mengadakan waktu itu memang Jakarta. Jadi waktu itu saya mengambil di MGMP karena waktu itu memang yang mengadakan untuk MGMP. Saya memberikan teori tentang geoaksi yang mana nanti dapat memotivasi guru-guru geografi untuk meningkatkan motivasi belajar kepada siswa, dan itu juga menarik perhatian juri. Jadi kita diambil se-Jawa Timur itu 5, alhamdulillah masuk 5 besar. Tetapi karena waktu itu memang belum berhasil sampai juara 1, 2, 3, dapat harapan 1 untuk tingkat GTK Jakarta. Wah, tapi kan tingkatnya sudah tingkat nasional. Insya Allah. Ini kan cerita-cerita yang tadi nih Bu. Terus yang kemarin ini sebagai juara di tingkat kabupaten waktu HAP Kemenak ya untuk pemberiannya. Itu gimana ceritanya Bu? Untuk HAP Kemenak itu karena memang di Kementerian Agama itu mengadakan lomba guru prestasi yang mana sebelumnya tingkat nasional itu sudah ada, tetapi karena waktu itu di tingkat madrasah pemberiannya kita menerimanya itu agak terlambat, sehingga mau memasukkan data itu terlambat, sehingga saya mengikutinya di tingkat kabupaten. Ya, waktu itu saya mengambil judul diskusi lagi dan alhamdulillah juara 3, yang mana kategorinya untuk guru prestasi. Guru berprestasi. Iya. Berarti sudah banyak sekali yang diikuti dengan Bu Hani. Selain itu juga saya tahu bahwa Bu Hani ini juga ditunjuk sebagai kepala unit di Mansatu Bojonegoro sebagai Sekolah Siaga Kependudukan. Bahwa SSK sendiri di Mansatu Bojonegoro juga sudah terkenal nih Bu, kayaknya di seluruh Indonesia banyak sekali yang studi tiru dan lain sebagainya. Bagaimana ceritanya boleh dong Bu bercerita terkait SSK ini sendiri? Oh boleh Mbak. Jadi Sekolah Siaga Kependudukan adalah sekolah yang mengimplementasikan materi kependudukan di setiap mapel dan di ekstra serta kegiatan kesiswaan. Jadi tidak menambah
pelajaran, tapi dia terinclude sendiri. Dan di sekolah kita, di madrasah kita bisa mengimplementasikan 13 pelajaran itu ada aspek kependudukannya semua. Dan itu yang membuat kantor DP 3 AKP Kabupaten Bojonegoro mengadakan kerjasama dengan Mat 1 Bojonegoro. Dari kegiatan-kegiatan yang ada itu kita upload di IG dan Facebooknya SSK, membuat beberapa instansi kantor untuk studi tiru di Mat 1 Bojonegoro. Dan kemarin saya ceritakan itu menjadikan kita jadi NU online, NU online nasional itu sangat tertarik dengan itu, akhirnya saya dijadikan guru inspiratif. Wah, jadi ceritanya seperti itu. Oh iya. Oh, beberapa bulan yang lalu waktu Hari Guru kalau nggak salah ya. Hari Guru Nasional. Baik, Sobat Mansaro. Jadi mungkin kalau Sobat Mansaro belum tahu, jadi kemarin waktu penyelenggaraan Hari Guru, Bu Hani ini di salah satu platform, jadi di NU Online ID, mungkin bisa dilihat di Instagramnya. Bu Hani ini dinobatkan sebagai guru inspiratif karena banyaknya ini ya Bu ya, selain jadi kanit, terus kemudian Bu Hani di sini juga sebagai guru mapel Bu ya. Guru mapel serta pembimbing KIR juga serta kependudukan juga, penelitian kependudukan Mbak. Iya. Wah, ini Bu Hani ini kan banyak sekali nih yang diikuti. Mungkin mulai dari tadi jadi kanit, terus kemudian menjadi guru mapel, terus guru ekstra. Dan dari bagaimana Ibu meluangkan masih mengikuti lomba. Nah, bagaimana Ibu membagi waktunya? Itu seperti apa, Bu? Untuk masalah membagi waktu itu otomatis berjalan sendiri Mbak. Selama kita membimbing ke siswa, otomatis pengalaman membimbing itu juga harus dibuktikan dengan mengikuti lomba. Karena apa? Kalau kita mengharuskan siswa untuk mengikuti harus seperti tetapi pembinanya sendiri belum berani tidak memberikan contoh gitu ya. Itu nanti bagi siswa itu juga akan jadi tanda tanya. Selain juga ini kan Bu Hani sudah menorehkan, saya menyebutnya segudang prestasi, tapi tentunya juga sebagai seorang pembimbing KIR, sebagai kanit SSK Sekolah Siaga Kependudukan, Bu Hani juga sudah mengantarkan beberapa siswa Ibu ya untuk meraih beberapa juara. Di antaranya apa sih Bu? Mungkin Bu Hani ada yang ingat mungkin. Alhamdulillah saya mulai dari 2004 masuk di KIR IPS. Waktu itu saya belum ada SSK ya Mbak. SSK itu kan baru 2018an sebelum pandemi. Setelah itu pandemi sehingga vakum lah itu beberapa siswa itu sudah menjuarai tingkat provinsi. Tapi waktu itu yang kita buat itu pupuk. Iya, pembuatan pupuk itu paling suka waktu itu, sehingga kita menjuarai tingkat provinsi itu 1-2 yang kita buat waktu itu. Karena kita kan penelitian IPS, kita sering mengamati perilaku masyarakat. Ternyata ada satu masyarakat yang membuat pupuk itu kita analisis, kita uji coba itu masuk. Waktu itu kita ngambil pupuk godong kates. Godong kates itu dicampuri dengan cabai. Ternyata itu ada zat ilmiahnya namanya pepein. Pepein itu ternyata bisa sebagai insektisida yang mana bisa menghalau serangga di dalam lombok atau cabai. Karena apa? Harga cabai waktu itu kan naik turun dan fantastik. Akhirnya kita ngambil lah, juri itu tertarik dengan apa yang kita lakukan. Berikutnya dia 2 tahun berturut-turut juara terus dengan anak yang sama. Itu terjadi dengan anak sekarang 2 tahun berturut-turut, malah ini lebih tinggi nasional ya. Yang waktu itu dilanjutkan lagi pupuk air es. Air es itu bisa sebagai pupuk. Karena Bojonegoro ini kan daerahnya adalah daerah yang panas, batuannya itu keras, si akar itu butuh katalis, sehingga dipakai air es itu mempercepat sehingga tanaman itu jadi subur. Itu teorinya sangat sederhana yang dilakukan penduduk dan siswa itu langsung uji coba. Itu ini tahun yang lalu. Kalau yang tahun yang sekarang lebih banyak penelitian menghasilkan itu yang terbaru itu tingkat nasional 2021-2022 itu karena kita adalah sekolah SSK sehingga kita adalah inovasi yang mana
stunting. Tahu ya Mbak? Iya, stunting ya. Itu yang Pak Jokowi mengharuskan harus tuntas di Iya, tahun iya. yang akan datang. Iya. Itu menjadikan PR yang sangat besar. Akhirnya siswa kita mengambil apa? Komik Corner yang terbaru, yang mana di komik itu kita memberikan penjelasan-penjelasan tentang bahayanya stunting, bagaimana ini itu diuji cobakan dengan temannya, itu berhasil dengan baik sehingga diambil sama juri sebagai juara 1. Wah, berarti Iya. menggabungkan Bu Hani antara Bu Hani sebagai seorang guru KIR dan Iya. juga sebagai kanit SSK. Jadi SSK. mumpung di SSK ini dari Pak Sekalian, Jokowi iya. stunting, terus Ibu Langsung menelitinya. ambil, Wah, iya. luar biasa dan Iya. berhasil mengantarkan anak didiknya untuk juara 1 nasional. Nasional 2 tahun berturut-turut. Wah, luar Dengan biasa sekali. Siswa yang sama. Dengan siswa yang sama. Iya. Oh. Karena memang ini dia sudah paham betul. Jadi di SSK sudah paham betul. Oh. Stunting. Bu, ini kan untuk menginspirasi mungkin untuk yang lainnya. Selain Bu Hani telah berhasil menorehkan beberapa prestasi, terus mengantarkan siswa-siswinya juga Iya. untuk menghasilkan prestasi. Tipsnya apa sih Bu? Boleh tahu nggak sih Bu? Bagaimana kok bisa Bu Hani untuk menorehkan prestasi itu? Mungkin ada tipsnya gitu Bu. Tipsnya saya itu sederhana saja, Mbak. Tips kalau kita mau mencoba sesuatu untuk berhasil, ya berani mencoba. Berani mencoba. Harus. Jadi apa-apa itu jangan sampai dalam angan-angan. Cara-caranya hanya dalam pikiran, tapi harus mencoba. Saya pengen nulis, ya harus. Biarpun itu di dalam coretan, di dalam HP. Kalau di siswa saya seperti itu, jangan hanya angan-angan. Tulis saja, jangan mikir salah, jangan mikir betul, jangan mikir tata bahasa, jangan mikir grammar. Yang penting nulis. Mencoba dulu Terus Bu. kalau di penelitian neliti dulu sampai berhasil. Kalau setelah itu baru nulis. Tetapi kalau dari nulis saja dulu. Terus nanti terserah apa, nanti akan ketemu. Terus berikutnya dibuka lagi gitu. Berarti jangan takut untuk mencoba. Iya, mencoba harus. Makanya di siswa itu kamu harus mencoba apapun, mencoba. Asal dengan apa koridor yang bagus, Mbak. Dia kan ada pembimbingnya. Iya, oke. Berarti selain Bu Hani menerapkan di siswanya, juga Bu Hani apa sih pengalaman yang selama ini Bu Hani lakukan terus jenengan apa ya sharingkan ke anak-anak seperti itu Bu? Iya, pengalamannya banyak Mbak ya. Jadi mengikuti lomba, terus mengadakan penelitian yang sudah saya lakukan di saya maupun ke siswa. Pengalamannya yang pertama, kita mendapatkan pengalaman pada saat mengambil data. Mengambil data Itu kan menghubungi, bisa mencari buku, bisa berhubungan dengan narasumber. Narasumber itu kan bisa di lintas sektor di luar Mansatu, itu nanti menambah wawasan. Yang kedua, pengalaman pada saat berhadapan dengan juri. Ini saya lakukan saya sendiri maupun siswa. Juri itu kan tipikalnya masing-masing. Dari juri itu kita mendapatkan wawasan. Karena juri manapun itu tidak akan menjatuhkan, bahkan justru memberikan arahan. Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, sehingga pada saat mengikuti lomba di juri itu kita sudah mendapat pengalaman. sudah mendapatkan pengalaman. Makanya jangan takut mengikuti, baik dari Bapak Ibu guru maupun dari Sivitas Akademi anak-anak maupun dari kantor, itu silakan ikuti, nanti akan dapat pengalaman sendiri. Oh, jangan takut untuk mencoba, intinya dari tadi Bu Hani itulah mengatakan. Wah, luar biasa sekali. Terakhir Bu Hani, ini pasti banyak sekali selain dari alumni dan lain sebagainya yang kangen dengan Bu Hani. Ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Mansaro? Silakan Bu Hani. Untuk Sobat Mansaro, silakan persiapkan diri untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Yang kedua, silakan ikut apapun yang sekiranya dapat menambah wawasan kita menjadi bertambah. Dan sekali lagi, jangan takut mencoba. Mulailah mencoba. Jadi nanti setelah melihat podcast ini ya, mungkin silakan mulai mempersiapkan oret-oretannya. Penting itu Mbak, oret-oretan kecil. Oh, saya mau apa, itu disesuai itu. Jadi saya berpesan seperti itu. Jadi apapun itu jangan takut mencoba. Selagi itu adalah hal yang positif Ibu. Dan ya harus positif. Wah, Ya. luar biasa sekali. Baik Bu Hani, terima kasih atas kunjungannya di podcast Mansaro. Saya tunggu kehadirannya ke sini dengan prestasi-prestasi selanjutnya Ibu. Ya. Baik Sobat
Mansaro, sesuai dengan yang dikatakan oleh Bu Hani, jangan takut mencoba selagi itu adalah hal yang positif. Oke Sobat Mansaro, demikianlah hasil perbincangan saya dengan salah satu guru berprestasi di MAN 1 Bojonegoro. Saya Azimatun Nikmah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, teruskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.